Halo Sob. Film ini bercerita tentang kehidupan dari seorang pembantu atau asisten rumah tangga yang membuat majikannya kepincut. Di mana hal tersebut menimbulkan konflik berkelanjutan di rumah tangga tersebut. Sebelum lanjut ke video, klik tombol subscribe agar sobat gak ketinggalan update video terbaru dari Omai Film. Seorang gadis yang bernama Desi yang bekerja sebagai waiters dan kasir di sebuah restoran. Kehidupan Desi berjalan dengan baik dan tempat tinggalnya pun berbagi dengan sahabatnya supaya bisa lebih hemat uang. Suatu hari seorang ibu-ibu datang ke kosannya untuk mencari Desi, dia adalah Marta. Marta sendiri adalah seorang kepala ART atau asisten rumah tangga yang bekerja di rumah seorang pengusaha kaya. Tanpa banyak bicara Desi pun langsung diajak bekerja di rumah orang tersebut. Marta pun harus terjun langsung untuk menjemput Desi karena ia harus tahu tentang kehidupannya. Desi pun kini tiba di rumah pengusaha kaya itu. Di sana ia melihat rumah yang mewah dan sangat megah layaknya seperti istana. Di sana terdapat pemilik rumah yang cukup ramah, kita panggil aja dia Burin yang kini menjadi majikannya. Burin ternyata sedang mengandung anak kembar dan akan menjadi salah satu tugas bagi Desi. Karena Marta belum memberitahu hal itu kepada Desi, akhirnya Desi langsung dikasih kenaikan gaji sebesar 2 kali lipat dari gajinya untuk menjaga bayi yang capeknya juga bakalan 2 kali lipat. Desi pun diantar Marta ke kamarnya. Di sana terlihat kamar Marta yang cukup nyaman untuk seorang pembantu. Setelah itu Marta pun memberitahu tentang pekerjaan Desi. Setelah itu Desi juga bertemu dengan anak pertama dari Burin yaitu Nami. Nami ini seorang anak yang pendiam atau gak terlalu banyak omong, walaupun begitu Desi terlihat ramah ketika bertemu dengannya. Lantas Burin pun sempat bertanya tentang Desi ke anaknya. Dan Nami bilang jika Desi membuat dirinya nyaman. Setelah makan siang, sisa semua makanan yang ada di meja pun merupakan jatah dari pembantu. Terlihat makanan itu sangat mewah dan mahal dan benar-benar sayang kalau dibuang. Malam harinya suami dari Burin yang bernama Pak William datang. Pak Will ini merupakan pengusaha kaya raya yang cukup terkenal di kota tersebut. Lalu Marta memperkenalkan Desi sebagai rekomendasi dari kerabatnya Burin. Pak Will pun senang mendengar hal tersebut karena pembantunya merupakan rekomendasi orang yang dikenal. Pak Will pun naik ke kamarnya, di sana ia disambut oleh istrinya Burin. Lantas Burin memberitahu bahwa dia sudah siap untuk melahirkan secara normal. Pak Will juga menambahkan jika Desi itu orang yang baik dan cocok untuk mengasuh anak-anak. Setelah pekerjaan beres Desi pun pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan harinya Pak Will berangkat kerja dan Desi membantu Burin untuk berdandan dan live IG layaknya ibu sosialita pada umumnya. Saat Desi membereskan kamar mandi yang habis dipakai keramasan, saat itu Pak Will pulang untuk mengambil barangnya yang ketinggalan dan tak sengaja Pak Will melihat Desi yang cukup membuat dia gagal fokus. Kalau dilihat dari fisik, Desi ini memang gak cocok buat jadi pembantu Sob. Suatu hari keluarga itu pun pergi berlibur ke sebuah villa di pinggiran laut. Selain asisten rumah tangga, Desi serba bisa termasuk menyetir mobil. Hingga Burin pun merasa sangat bangga. Karena memiliki pembantu yang dapat diandalkan. Mereka pun akhirnya sampai. Villa yang mereka tempati itu berada jauh dari kota dan pemukiman warga, hal ini membuat liburan mereka menjadi lebih privat. Di ujung tebing dengan laut lepas dan gunung-gunung menjadi pemandangan yang sangat istimewa di villa ini. Keluarga ini pun berlibur dengan bahagia dan ceria. Di sini Desi sedang mengasuh Nami sedangkan Burin dan Pak Will sedang menikmati pemandangan, namun lagi-lagi bukannya menikmati pemandangan alam. Pak Will malah salfok dengan asisten rumah tangganya itu yaitu Desi. Setelah anaknya berenang, Burin dan Pak Will pun masuk ke kamarnya. Nah, ketika situasi sudah sepi, Desi pun akhirnya nyuri-nyuri kesempatan untuk berenang dan menikmati villa mewah itu. Dan kembali lagi ke Pak Will dengan Burin yang berniat untuk ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Namun sayang, Burin yang sudah capek akhirnya sudahan begitu saja. Hal ini pun membuat Pak Will jadi merasa gantung. Setelah Burin tertidur pulas, Pak Will ini keluar sambil membawa minuman dan nyasar masuk ke kamar Desi. Di sana Pak Will memberikan minuman gelas demi gelas.
Ketika keduanya sudah sama-sama teler dan keadaan sepi yang sangat mendukung, akhirnya mereka pun ngelakuin kegiatan yang penonton inginkan. Keesokan harinya di jalanan pulang mulailah terasa berbeda dengan biasanya, antara Desi juga Pak Will. Beruntungnya tidak ada yang tahu tentang kejadian semalam sehingga pekerjaan Desi dapat dikerjakan seperti biasa meskipun terlihat ia jadi sering bersolek untuk mendapatkan perhatian Pak William. Kedekatan Desi dan anak Pak Will yaitu Nami menjadi semakin erat karena Desi sering membacakan cerita dongeng sebelum Nami tidur sampai-sampai ia sering ketiduran. Hal membuat keduanya menjadi semakin dekat. Di suatu malam Pak Will yang gak bisa menahan diri akhirnya menghampiri Desi dan memberikannya minuman. Dan lagi-lagi ketika udah teler mereka pun ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan namun sayang akhirnya Martha melihat kejadian itu dan mulai sadar tentang hubungan gelap yang terjadi di antara dua insan ini. Keesokan harinya Pak Will memberikan cek kepada Desi atas kejadian tadi malam. Desi pun menangis karena merasa dirinya tak dihargai sebagai orang yang punya perasaan. Di sini kelihatan kalau Desi ini suka sama Pak William. Pekerjaan Desi pun tetap berjalan sebagai mestinya. Mara lalu nyeritain asal-muasal Burin jadi Crazy Rich. Ia juga sempat cerita kalau dia sudah jenuh kerja di tempat tersebut. Keesokan harinya Desi mengambil libur untuk melayat ke makam orang tuanya. Dia juga nyeritain skandalnya itu ke teman baiknya sedangkan di rumah Esther yang merupakan mamanya Buros datang ke sana. Mara pun nyeritain tentang Pak Will yang gak bisa jaga burungnya. Tapi Esther malah nyalahin Desi tentang hal tersebut. Pada sore harinya Desi yang lagi bekerja tiba-tiba terpeleset dan akhirnya tergantung di lampu rumah. Desi pun akhirnya terjatuh. Kejadian itu menyebabkan ia menjadi geger otak ringan. Tapi yang bikin gak karuan yaitu ketika dokter memberitahu bahwa Desi enggak keguguran dan menandakan bahwa Neng Desi udah hamil. Dan di sini Esther langsung ngomporin Burin untuk membenci Desi. Kecelakaan Desi tidak membuat Bu Esther merasa bersalah. Dia menganggap bahwa memberi Desi uang dan cek itu saja sudah cukup untuk membayar kesalahannya. Martha pun pulang saat dia mau dimarahin sama Bu Esther dan Burin. Setelah menerima pernyataan dari dokter kalau dirinya hamil, Desi langsung diantar temannya untuk pulang ke rumah majikannya. Di sana terlihat situasi sudah berbeda dengan biasanya. Tak ada lagi keceriaan di rumah tersebut sampai akhirnya Neng Desi berniat untuk resign. Tapi Burin malah menahannya sambil menamparnya. Esther juga ikut campur dan mengatakan bahwa Desi berniat pergi, dan kembali saat bayinya udah besar. Esther pun menyuruh Desi untuk menggugurkan bayinya dan akan membayar dengan jumlah yang sangat fantastis. Namun Desi hanya menangis dan meminta maaf kepada Martha. Menurut Martha, akar dari masalah itu adalah Pak Will. Karena kalau Desi menolak, saat itu juga pasti ia akan kena masalah. Martha pun menyarankan agar Desi mengambil uangnya dan menggugurkan bayinya saja. Tapi di sini Desi tak menyetujuinya dan akhirnya Martha pun menyuruh Desi untuk ngelawan majikannya itu. Desi juga akhirnya tahu kalau dirinya itu sengaja dicelakakan oleh si Esther karena Nami mendengarkan rencana itu dan ngadu ke Desi. Hal itu membuat dirinya jadi semakin marah dan berniat untuk balas dendam. Atas perintah Burin, Desi pun dipindahkan ke kamarnya Martha. Burin juga meracuni susu Desi. Beberapa hari kemudian Burin pun akhirnya melahirkan bayinya di rumah sakit. Pak Will terlihat sangat senang dan mencium istrinya itu. Burin yang kesal akhirnya menggigit bibirnya Pak Will. Membuat Pak Will kecewa dan kesal. Di rumah, Desi terlihat sedang kesakitan akibat meminum susu yang sudah diracun oleh Burin. Ia pun menangis menahan rasa sakit di perutnya. Beberapa lama kemudian Pak Will pun akhirnya tiba di rumah. Pak Will terlihat masih kesal dengan apa yang dilakukan oleh istrinya itu saat berada di rumah sakit. Tiba-tiba Pak Will mendengar suara teriakan dari kamar mandi. Betapa kagetnya Pak Will melihat Desi yang lagi berendam. Di sini Desi dengan wajah yang aneh, Desi ngajakin Pak Will untuk join berendam. Namun karena kondisi Pak Will sedang tak berada di bawah pengaruh minuman, ia pun menolak dan ilfil terhadap kelakuan pembantunya itu. Di sini Desi akhirnya memberitahu Pak Will bahwa ia telah hamil. Juga menjelaskan bahwa Burin dan Esther sudah tahu duluan dan menawarkan Desi uang untuk menggugurkannya. Namun Desi mengatakan tak mau kehilangan anaknya. Dan hal inilah yang membuat Desi sangat terpukul.
Keesokan harinya Pak Wil pun menghampiri Desi dan mengatakan bahwa ia akan menjaga bayinya. Di sini Desi akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit untuk mengobati sakit perutnya. Pak Wil pun akhirnya menguji lab dan mengetahui bahwa susu yang Desi minum mengandung racun. Lantas ia pun menginterogasi hal itu kepada Esther dan Pak Wil mengatakan bahwa ia sudah tahu atas kegaduhan yang terjadi di rumahnya ini. Di sini Esther pun mencoba menghasut Pak Wil dengan bilang bahwa bayi dari Daisy itu belum tentu darah daging dari Pak Wil. Namun Pak Wil tak bisa mengelak karena ia dapatin Desi dalam kondisi kemasan segel. Di rumah sakit Desi pun dihampiri oleh Martha. Martha memberitahukan bahwa ia telah diracun oleh Burin dan ia memberikan cek titipan dari Burin. Cek tersebut berisi uang yang sangat banyak. Martha lalu menyuruh Desi untuk pergi sejauh mungkin dan mulai hidup dengan uang itu, namun Desi berkata jika ia mau balas dendam. Tanpa ragu Martha pun memberinya semangat untuk melakukan hal tersebut. Desi pun kembali ke kosannya. Di sana ia terus menangis karena dirinya ingin menjadi seorang ibu. Dan selalu teringat ucapan Martha yang menyuruhnya balas dendam. Akhirnya Desi kembali ke rumah itu. Di sana ia menggunakan bayi Burin sebagai pancingannya. Martha mengundurkan diri karena ia menganggap dirinya selalu direndahkan. Di akhir cerita Desi pun akhirnya mengakhiri hidupnya atas dosa dari keluarga Burin. Di mana Desi terbakar sambil tergantung di lampu rumah dan film pun berakhir.